Mafia Manajemen Strategis. Menurut Wieland dan Hanger, manajemen strategis merupakan suatu kerangkaian tindakan dan keputusan yang digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Manajemen strategis memiliki 4 proses, yaitu yang pertama menganalisa dan menganalisis lingkungan internal maupun eksternal organisasi, yang kedua memformulasikan strategi, yang ketiga mengimplementasikan strategi, dan yang terakhir mengevaluasi serta pengendalian. Lalu, manajemen strategis diwujudkan dalam bentuk perencanaan skala besar yang mencakup seluruh komponen di lingkungan sebuah perusahaan yang akan dituangkan dalam rencana strategis atau Renstra yang akan dijabarkan dalam perencanaan pengoperasionalan atau Rensop, dan yang terakhir akan dijabarkan pula dalam bentuk program kerja dan proyek tahunan. Hai guys. Hai. Tahu nggak sih, aku tuh habis belajar manajemen strategis tahu sama Pak Sandy. Terus kalian tahu nggak sih fungsi manajemen strategis bagi organisasi non-profit itu apa? Oh, bagi organisasi non-profit itu ya? Iya. Oke. Jadi, fungsi manajemen strategis bagi organisasi non-profit itu ada 6. Yang pertama, organisasi non-profit itu menjadi organisasi yang dinamis. Artinya, rencana strategis maupun rencana operasional itu disesuaikan secara terus-menerus dengan pendekatan analisis lingkungan eksternal maupun lingkungan internalnya. Nah, lalu yang kedua, implementasi dari rencana strategis maupun rencana operasional itu digunakan sebagai pengendali bagi organisasi non-profit agar memanfaatkan sumber dayanya secara integrasi dan juga efisien maupun efektif. Terus yang ketiga, manajemen strategi diimplementasikan secara logis, rasional, dan juga sistematis. Lalu yang keempat itu manajemen strategis dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengkomunikasikan gagasan, kreativitas untuk merespon perubahan dan perkembangan lingkungan operasional. Dan yang kelima itu manajemen strategis sebagai paradigma baru di lingkungan organisasi non-profit dapat mendorong perilaku proaktif di semua pihak untuk ikut serta merespon wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Dan yang terakhir itu, yang keenam itu manajemen strategis di dalam organisasi non-profit menuntut semua orang yang terkait di dalam organisasi itu yang memiliki tanggung jawab dan wewenang masing-masingnya untuk berpartisipasi secara operasional. Jadi fungsi manajemen strategis bagi organisasi non-profit itu ada 6 ya yang kalian sebutin tadi? Iya, dan Siap. Makasih ya teman-teman, kalian udah nambah pengetahuan aku loh tentang manajemen strategis. Ya, sama-sama. Oke, tadi kan teman-temanku sudah menjelaskan tentang pengertian manajemen strategis dan fungsi dari manajemen strategis. Sekarang, aku akan menjelaskan tentang tujuan dari manajemen strategis itu sendiri. Apakah teman-teman sudah tahu tujuan dari manajemen strategis? Baiklah, jadi tujuan manajemen strategis itu ada beberapa tujuannya. Di antaranya, pertama, untuk menjalankan dan mengevaluasi strategi yang telah dipilih secara efektif dan efisien. Jadi, contohnya dengan adanya ide dan ide tersebut ingin direalisasikan, maka harus melewati beberapa tahap di awal, seperti ada perencanaan, perumusan, pengimplementasian, serta pengevaluasian. Dalam perumusan di sini, sangat dibutuhkan partisipasi dari kelompok-kelompok lain ataupun anggota-anggota yang lain untuk memilih strategi-strategi apa yang bakal dipilih untuk diimplementasikan. Kedua, untuk mengkoreksi jika terdapat kesalahan dalam pelaksanaan strateginya. Yang ketiga, untuk meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Yang keempat, untuk memperbaharui strategi
agar sesuai dengan perkembangan eksternal. Jadi bisa diilustrasikan jika suatu perusahaan menciptakan suatu produk harus melihat dari perkembangan eksternal seperti contohnya selera konsumen dan juga perkembangan pasar. Jika selera konsumen di sini berubah, maka mau tidak mau perusahaan harus memperbaharui strateginya, contohnya saja dengan berinovasi produk yang baru. Setelah mempelajari apa itu manajemen strategis, tentunya teman-teman sudah paham dong apa itu manajemen strategis. Nah, di sini aku akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan manajemen tradisional. Yang pertama yaitu pengertian manajemen tradisional. Miles mengasumsikan bahwa dalam model tradisional, pekerjaan yang dilakukan tidak begitu disukai oleh sebagian besar karyawan. Mengapa demikian? Hal ini terjadi, apa yang dikerjakan pegawai tidak lebih penting daripada apa yang diperoleh pegawai itu sendiri, yaitu upah maupun gaji. Model tradisional bawahan bekerja hanya untuk mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut guna memenuhi kepuasan mereka, sehingga upah menjadi tujuan utama mereka. Model tradisional sangat dipengaruhi oleh teori ekonomi klasik, di mana seseorang akan mencapai kepuasan apabila mereka mendapatkan upah yang tinggi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ciri-ciri manajemen tradisional. Yang pertama, tidak sepenuhnya menghasilkan efisien produksi dan keharmonisan kerja. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena semata-mata pegawai bekerja hanya untuk mencari upah maupun gaji. Lalu yang kedua, manajer mengalami kesulitan-kesulitan dan frustasi. Hal ini dikarenakan karyawan tidak mengikuti pola perilaku yang rasional. Lalu, yang ketiga, pembangunan manajemen dilakukan secara teoritis. Hal ini dikarenakan manajemen tradisional menganut sistem garis keturunan. Lalu, yang terakhir, adanya skema pembagian keuntungan, di mana semakin banyak kita memproduksi suatu barang, maka keuntungan yang kita dapat semakin banyak. Selanjutnya, teori manajemen tradisional. Yang pertama, manusia dianggap fungsi produksi yang sangat berguna bagi produktivitas. Dan yang kedua, manusia dianggap sebagai makhluk yang banyak sifat negatifnya. Dan yang terakhir, uang merupakan alasan utama seseorang untuk bekerja. Baiklah teman-teman, sekarang manajemen tradisional telah beralih ke manajemen strategis. Lalu, apa sih arti penting manajemen strategis bagi sebuah organisasi? Mari aku jelaskan. Michael A. Heath, Erdogan Ireland, dan Robert E. Haslison 1997 menulis bahwa manajemen strategis adalah proses untuk membantu sebuah organisasi dalam mengidentifikasi apa yang ingin mereka capai dan bagaimana mereka mencapai hasil yang bernilai. Selanjutnya, manajemen strategis sangat penting bagi sebuah organisasi karena fokus utama manajemen strategis terletak dalam memadukan manajemen, penyatuan atau penggabungan aspek-aspek pemasaran, keuangan atau akunting, produksi atau operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan suatu organisasi. Manajemen strategis selalu memberikan sebuah keuntungan bagi sebuah organisasi, sehingga apabila dalam proses manajemen yang dilakukan oleh sebuah organisasi itu gagal dalam menciptakan sebuah keuntungan, maka dapat dikatakan proses manajemen yang berada di sebuah organisasi tersebut bukanlah manajemen strategis. Jadi, kesimpulannya antara manajemen strategis dengan manajemen tradisional berbeda.
Manajemen strategis, manajemen yang menganalisa lingkungan, baik internal maupun eksternal, mengimplementasikan strategi, memformulasikan strategi, dan mengevaluasi strategi. Serta manajemen strategis itu digunakan untuk menentukan kinerja perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan, manajemen tradisional merupakan manajemen yang bersifat alamiah dan berorientasi pada fisik, serta karyawannya sangat bergantung kepada pimpinannya. Oleh karena itu, karyawannya tanpa pimpinan tidak akan bergerak. Selain itu, manajemen strategis juga berorientasi pada upah. Nah, dengan demikian, saat ini manajemen tradisional telah beralih ke manajemen strategis agar perusahaan dapat mengetahui apakah suatu kegiatannya dapat berhasil atau tidak dan apakah kegiatan tersebut berhasil. Nah, dengan demikian, sekian presentasi dari kami. Terima kasih, teman-teman. Just like a certain motorbike gang from Charming, or you're looking for the old ultra violence, your trouble. Yes, I knew right from the start. And the labyrinth I thought I knew, rearranged to shape anew, at amazement of the excitement I once Oke, benar-benar terkait di dalam organisasi itu yang memiliki tanggung jawab dan memenang masing-masingnya untuk berpartisipasi secara operasional sebagai di dalam organisasi yang terkait untuk pihak untuk selamanya. Oke teman-teman, tadi teman-temanku sudah salah deh. just like a feline with multiple eyes. She lost a couple, but she used to have five. A savior of mankind. Udah semenit kayak gini doang. And if I was a fool for you, I'd weigh 500 million hours on a park bench out on the moon. But in full view of what you are, you're a goddess, you're my rock star. I fell in love with Alexander.